Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang bangkitnya nasionalisme modern dan Sumpah Pemuda. Saya Iwayan Nadiarta, absen 16, kelas MIPA 4. Saya Iketut Ardika, absen 15. Saya Igede Argi Satya Dharma, absen 7. Saya Dega Kurnia Pandi, absen 1. Saya akan menjelaskan bangkitnya nasionalisme modern dimulai sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan membawa dampak luas pada masyarakat untuk menumbuhkan rasa nasionalisme yang kuat. Sebagai seorang terpelajar, Soekarno muncul sebagai seorang pemuda cerdas yang memimpin pergerakan nasional baru. Ia mendirikan partai dengan nama Partai Nasional Indonesia 4 Juli 1927. Soekarno juga turut serta memprakarsai berdirinya Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) pada 1927. Pada 28 Oktober 1928, organisasi ini ikut menyatakan ikat tentang tanah air yang satu, berbangsa satu dan berbahasa satu, yaitu Indonesia. Pernyataan Sumpah Pemuda itu membawa dampak luas pada masyarakat untuk menumbuhkan nasionalisme yang kuat. Pada saat itu, semangat untuk memerangi imperialisme dan kolonialis begitu kuat dalam pengikut-pengikut PKI. Pengikut Tan Malaka masih terus dapat mempertahankan kerangka struktur yang biasanya dilakukan melalui kontak pribadi di desa-desa atau bekerja sama dengan organisasi-organisasi agama lainnya. Sementara itu, Partai Nasional Indonesia atau PNI terus mendapat tekanan dari Belanda. Soekarno sebagai pimpinan PNI karena aksi-aksi yang dengan radikal terhadap pemerintah Belanda akhirnya ditangkap dan diadili. Menjelang vonis pengadilan dijatuhkan, Soekarno sempat mengucapkan pidato pembelaan untuk membakar semangat para pejuang. Pidato pembelaan itulah yang kemudian dibukukan dengan judul Indonesia Menggugat. Putusan pengadilan akhirnya menjatuhkan hukuman kurungan kepada Soekarno. Ia ditahan di penjara Sukamiskin selama 4 tahun terhitung Desember 1930. Selama Soekarno menjalani masa penahanannya, PNI pecah menjadi 2, Partai Indonesia Pertindo dan Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI. Baru Soekarno masuk dalam Partai Indonesia dan PNI baru dipimpin oleh Muhammad Hatta dan Sejahrir. Partai Indonesia, pemimpinan Soekarno lebih menekan pada mobilisasi massa, sedangkan Hatta dan Sejahrir lebih menekankan pada organisasi kader yang akan menentang tekanan pemerintah kolonial Belanda dengan keras dan lebih menanamkan pemahaman ide nasionalisme. Namun demikian, kedua strategi politik itu belum mencapai hasil yang maksimal. Akhirnya ketiga tokoh itu ditangkap dan diasingkan oleh Belanda dan ditahan serta diasingkan pada 1933. Kedua organisasi yang didirikan oleh ketiga tokoh itu pun dibubarkan oleh pemerintah kolonial. Selepas dari penjara Sukamiskin, Soekarno kemudian diasingkan ke Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur. Soekarno selama 4 tahun 1934 sampai 1938 diisolasi, dijauhkan dari dinamika perjuangan kebangsaan. Sementara Soekarno dan beberapa tokoh lain ditahan, organisasi pergerakan untuk menentang Belanda terus berjalan. Kelompok yang beraliran Marxis mendirikan Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindu di bawah kepemimpinan Amir Syarifuddin dan Aka Gani. Partai ini cenderung menampakkan paham fasisme internasional. Di Sumatera Timur, PNI, PKI, Permi, dan Pertindo, pemimpinnya berasal dari organisasi radikal dari tahun-tahun sebelumnya. Gerindu sebagai partai yang berpaham Marxis
lebih menunjukkan sikap anti-kolonialisme, anti-Eropa, dan anti-kapitalisme. Sementara itu, Gabungan Politik Indonesia atau GAPI didirikan pada tahun 1939. Tokoh pendiri GAPI adalah Muhammad Husni Tamrin. Gerindu berada dalam satu arah dengan Parinda yang dipimpin oleh Tamrin dan sebelumnya oleh Sutomo. Parinda adalah partai politik Indonesia yang paling berpengaruh di India karena keberhasilan dalam pemilihan di Polskrat. Tamrin kemudian pemimpin Front Indonesia Bersatu di dalam Polskrat yang disebut Fraksi Nasional. Sekian dari kelompok saya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Om!